أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Smart Friend yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kiranya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah saum Ramadan, yang tentunya saum ini adalah ibadah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Dan alhamdulillah kita telah diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah mengalir abadi kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga kepada para pejuang-pejuang risalahnya, para pendakwah, dai, ustadz yang senantiasa menyebarkan risalah, menyebarkan syiar Islam hingga kepada umat di akhir zaman. Sahabat semarten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji beberapa ayat yang tentunya salah satunya adalah yang tadi telah saya bacakan di awal,
yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah menjadi ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku muslim, selaku mukmin, untuk kita diwajibkan berpuasa atau ibadah saum, ya. Oh ya, sebelumnya kita sampaikan dulu tagline ya dari acara Sematren pada hari ini. Nah, Sematren, oke, lupa ya. Oke, diulang ya. Sematren Ramadan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya agar kita tetap semangat dalam menjalani ibadah saumnya ya. Tidak lemas ya, harus tetap semangat. Nih, sudah sahur semua? Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman Sematren yang diri Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah saum ini menjadi salah satu pembeda ya dari kita sebagai umat muslim dengan umat-umat beragama yang lainnya. Di mana di ibadah saum ini berbeda dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Contohnya, ketika kita mau sholat, maka kita tinggal melihat apa? Waktu datangnya sholat. Kita tinggal melihat duhur jam 12 sekian, misalnya subuh jam 4.30, asar, maghrib, dan isya. Ataupun misalnya ketika kita mau sholat, kita harus apa dulu? Berwudu. Ketika mau berwudu, otomatis kita akan mencari apa? Mencari air wudu, betul. Dan itu tidak harus menunggu apa? Perintah. Ya, kita sudah otomatis tahu, oh kalau mau sholat berarti kita harus mengambil air wudu dulu. Tapi berbeda dengan ibadah saum. Kenapa berbeda? Karena ibadah saum ini kita harus menunggu apa? Instruksi. Menunggu perintah untuk dimulainya ibadah saum. Kalau hari ini kita saum tanggal berapa kemarin? Di hari apa? Selasa. Ya, tanggal 11. Nah, itu yang kemarin telah diputuskan oleh pemerintah ya. Nah itu salah satu pembeda dari ibadah saum. Jadi ibadah saum ini tidak serta-merta kita langsung bisa melaksanakannya. Ya, seperti tadi kalau mau sholat tinggal kita berwudu, kemudian mencari tempat sholat, baik di masjid ataupun di rumah. Tapi untuk saum kita harus menunggu dulu. Nah, tandanya apa kalau untuk awal ibadah saum itu dimulai? Adanya hilal. Ya, seperti itu. Itu salah satunya. Ada juga yang dengan perhitungan ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman Sematren yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di dalam saum ini ada salah satu poin ya, salah satu hal yang dapat kita pelajari. Apa diantaranya? Adanya kepatuhan dan ketaatan. Ya. Sami'na wa ata'na. Nah, kenapa sami'na wa ata'na? Karena yang tadi pertama, kita harus patuh kepada keputusan di mana saum itu ditentukan. Ya. Seperti itu. Setelah ada penentuannya kemarin hari Selasa tanggal 11 Maret. Nah, baru kita taat. Kita patuhi dan kita
taati. Nah, lalu kita baru mulai ibadah saumnya. Seperti itu ya. Nah, taat, sami'na wa ata'na ini, patuh dan taat ini pernah diujikan. Ya, pernah diujikan. Nah, kalau kita bisa melihat dulu di dalam sejarah, ya kita flashback ke belakang ya, di dalam satu sejarah, di dalam peperangan Jalut dan Tolut. Nah, ketika itu Raja Tolut itu membawa kurang lebih 80.000 bala tentara. Berapa? 80.000 bala tentara. Yang ketika itu akan dibawa semuanya beriring menuju ke medan perang. Nah, kebayang ya, membawa 80.000 orang dalam satu perjalanan. Dan ketika itu kebetulan perjalanannya itu menuju ke lembah. Menuju ke lembah. 80.000 prajurit muslim mukmin ketika itu dibawa ke jalur lembah. Dan lembahnya itu sangat dingin. Sangat dingin. Nah, ujian apa yang diujikan kepada para tentara yang 80.000 orang ini? Nah, Raja Tolut ketika itu mencoba ingin menguji kepatuhan dan ketaatan dari bala tentaranya yang mempunyai, yang namanya tentara itu seperti apa? Fisiknya sudah teruji ya, mentalnya sudah teruji, kuat, siap. Kan kalau tentara begitu ya, siap, kamu kesini, oh siap Pak Komandan, seperti itu ya. Tidak boleh ada, oh ya maaf, ada apa ya Pak? Nggak boleh kan? Tidak boleh bertanya atau mempertanyakan ketika ada suatu instruksi. Nah, ini adalah pembelajaran dari seorang tentara. Siap kapanpun, siap dimanapun, ya seperti itu. Nah, nanti kita akan ambil hikmahnya. Nah, singkat cerita, berjalanlah 80.000 bala tentara ini. Mereka berjalan kepada sebuah lembah. Nah, kemudian Raja Tolut di situ ingin menguji kepada kepatuhan dan ketaatan bala tentaranya. Maka ketika itu mereka digiring dibawa ke sebuah sungai. Ya, ke sebuah sungai. Di mana ketika itu bala tentara ini setelah menempuh jarak jauh, mereka ternyata lelah. Kemudian letih juga. Ya, pasokan makanan sedikit. Ya, air minum sedikit. Dan ketika itu memang tidak pada waktu saum. Ya. Nah, singkat cerita, Raja Tolut menginstruksikan bahwa di depan kalian nanti ada sungai. Ada sungai. Apa perintahnya? Tidak boleh meminum air sungai. Padahal ketika itu kondisinya itu sangat haus. Sangat haus, kehausan. Ya, 80.000 kebayang. Wah. Nah, instruksinya satu. Tidak boleh minum air sungai. Dan yang kedua ada satu lagi. Boleh minum tapi hanya satu ciduk air saja, satu ciduk tangan. Segini ya. Kurang lebih kalau mungkin 2 atau 3 teguk saja atau 1 teguk. Nah, setelah itu diinstruksikanlah seperti itu. Kemudian singkat cerita mereka dapatlah ke depan sungai tersebut. Nah, ternyata ketika mereka masuk ke sungai, nah di sini ternyata ada 3 karakter yang muncul. Pertama, ada yang patuh dan taat kepada perintah tadi ya, tidak minum ataupun boleh minum tapi hanya 1 teguk. Yang keduanya ada yang lupa dengan ketaatan kepatuhannya karena mengikuti apa? Hausnya, haus banget. Melihat air itu seperti melihat, nah ternyata ada yang minum dengan tanpa alas, tanpa alat minum. Jadi ketika mereka melihat sungai langsung kejebur masuk. Sigana langsung lap juga.
berendam, berenang, ya seperti itu. Padahal apa yang ternyata tadi instruksinya? Tidak boleh minum. Ada yang minum, wah gini. Ada yang langsung minum kayak apa kalau teh bebek, ayam, ucing langsung ke airnya, langsung gini ada. Wah, saking hausnya. Lupa mereka dengan apa tadi? Perintah instruksinya. Singkat cerita dari 80.000 itu ternyata yang patuh dan taat itu kepada perintah rajanya itu bersisa antara 3.000 sekian dari 80.000. 3.000 sekian tentara. Mereka yang mengikuti arahan dan mengikuti perintah. Nah, berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan. Lalu kemana yang tadi sisanya? Kemana sisanya tadi? Ternyata mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa tidak bisa? Karena ternyata qadarullah, Allah di situ langsung memberikan konsekuensi, langsung memberikan hukuman kepada para tentara yang waktu itu tidak patuh. Apa konsekuensinya? Ternyata orang yang tadi pada minum kemudian berendam, mulut mereka itu hitam. Hitam kenapa? Karena ternyata air yang mereka minum sekian banyak itu ternyata mengandung apa ya? Ada hewan-hewan lintah yang beracun. Nah, itu dibalik apa? Dibalik ketidakpatuhan kepada perintah, ketidaktaatan. Maka mereka ada yang tidak bisa melanjutkan semuanya, tertinggal di sungai. Singkat cerita, yang tadi 3.000 sekian terus kemudian nyampe ke medan perang. Nah, mereka ini yang tadi taat untuk tidak minum dan minum hanya 1 teguk saja. Lalu apa kelanjutannya? Ketika mereka berhadapan dengan musuh, ternyata musuh di depannya itu berkisar antara 100.000 pasukan musuh. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dari 3.000 sekian itu ada yang kembali. Aduh, takut. Wah, ini gak mungkin atau menang. 100.000 lawan 3.000. Dari mana ilmunya bisa menang? Betul gak? Secara matematika itu sudah pasti kalah. Apalagi belum dari persenjataan. Maka berbaliklah beberapa puluh orang dari 3.000 itu ternyata tinggal tersisa berapa? 100 sekian dari 3.000 itu. Nah, siapa yang kembali lagi dari hadapan musuh ketika itu? Ternyata itu adalah para tentara yang tadi meminum air seteguk. Seperti itu. Kan tadi diperintahkan. Iya, betul diperintahkan. Tapi perintah pertamanya apa tadi? Tidak boleh minum. Nah, padahal ini hanya untuk apa? Menguji ketaatan dan kepatuhan. Nah, ternyata yang 100 sekian ini yang mereka tetap bertahan karena mengikuti instruksi dan Allah kuatkan di dalam hati mereka. Apa yang Allah kuatkan? Dengan adanya segelintir pasukan ini, maka mereka diberi kekuatan, keyakinan kepada hatinya bahwa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar. Dari kisah-kisah perang sebelumnya. Dan mereka yakin akan adanya pertolongan Allah. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari situ? Dari kisah tadi. Maka kita harus senantiasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Tidak boleh mempertanyakan. Kalau bertanya boleh? Boleh nggak kalau bertanya? Boleh. Apa bedanya bertanya dan mempertanyakan? Apa bedanya?
Kalau bertanya mah nanya. Kalau mempertanyakan apa? Biasanya kalau kita nggak tahu kita pasti apa? Nanya ya. Pak, maaf saya nggak tahu. Tadi maksudnya apa ya? Ah gitu ya. Karena ketidaktahuan. Kalau mempertanyakan gimana? Mempertanyakan. Maaf, itu teh kenapa harus kayak gitu? Kenapa ya? Nah, gitu kan ya. Ada satu keraguan. Nah, di dalam kita mentaati perintah Allah, kita tidak boleh mempertanyakan. Kalau bertanya boleh? Boleh. Pak Ustadz, Bu Ustazah, di dalam saum Ramadan, di bulan itu ibadah apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, itu bertanya. Oh, banyak. Tadarus Quran, mempunyai target hafalan ayat-ayat Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran. Berapa lagi misalnya? Bersedekah. Nah, tapi kalau mempertanyakan bagaimana? Kenapa sih harus saum? Buat apa sih saum? Nah, itu mempertanyakan. Banyak di luar itu orang baik nggak saum. Mereka tetap tuh disukai di masyarakat. Misalnya. Ya, seperti itu. Dan satu lagi, ibadah saum. Ini satu-satunya ibadah yang benar-benar bisa memproteksi diri kita. Dari apa? Dari berbuat dosa. Dari berbuat dosa, maksiat. Sekarang Bapak mau tanya, ketika kalian melakukan saum, ya, baik itu kalau Ramadan kita tahu semua ya, semua kita secara umum pasti melaksanakan saum. Kalau di bulan-bulan lainnya, ada yang tahu nggak kalau kita lagi saum? Ada yang tahu nggak? Enggak ya, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Tapi pertanyaannya begini, orang nggak tahu, bahkan mungkin keluarga juga tidak tahu kalau kita tidak memberitahu ya, kita sahur sendiri, saum sendiri. Misalnya saum Senin Kamis. Atau saum Ramadan inilah, kita sama Ramadan, kita sama-sama saum. Terus kalian ke toilet atau kemana? Mau batal misalnya. Mau batal, beli nih testosteron, beli ciki, beli apa, silver queen, coklat. Mau batal nggak ada yang tahu. Kira-kira Bapak tanya, berani nggak? Kenapa nggak berani? Karena kita menyadari bahwa Allah melihat. Ya, itu kelebihan dari ibadah saum. Memperkuat ketauhidan kita. Ya. Tapi kalau di hari biasa, apakah sekuat itu? Belum tentu. Apalagi ketika saum sunnah, ketika orang lain tidak saum, Senin Kamis misalnya. Godaannya banyak kan? Tukang dagang di depan buka, kantin buka, ya. Teman-teman pada aja jajan, kita diem aja gini. Kenapa kamu saum? Ya, lagi bayar kodok misalnya. Kan kalau saum nggak boleh bohong ya. Kalau kita saum, kalau kita ditanya, kita harus menjawab. Ya, jangan ini mah. Lagi saum, lemes gitu. Enggak, biasanya. Enggak boleh. Kalau lagi saum kita harus bilang kita lagi saum. Dah, orang lain akan menghargai ketika kita saum. Ya, seperti itu. Nah, itu keutamaan dari ibadah saum. Kemudian apalagi yang dilatih oleh ibadah saum? Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Itu. Dari segi apa kita dilatih disiplinnya dalam saum Ramadan? Waktu sahur dan waktu berbuka. Ada nggak yang sahurnya
Apa? Setelah azan baru beres atau pas adzan masih makan gitu. Makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan tanggung mau ditelan. Batal nggak? Batal. Karena waktu batas sahurnya pas imsak. Imsak itu bukan imsak. Imsak itu persiapan kita berhenti. Tapi ketika azan berkumandang, ketika makanan masih di mulut, maka harus dikeluarkan. Atau tanggung, ya nggak bisa. Ya, harus dikeluarkan. Kemudian kumur bersihkan. Atau suwe tong teras ada tuh dan masjidna abi mah masjid nu itu nu tebih ieu mah kecepatan nggak bisa. Ya. Terus buka pun sama. Apa yang kita tunggu? Azan apa? Oh, awas ya, bukan semua azan ya. Siap-siap azan, euy. Wah, pas adzan asar teh nggak lihat jam. Celebek bom asar. Ya. Azan mah maghrib. Itu yang sangat ditunggu. Tunggu ya. Apa yang dipersiapkan ketika azan maghrib? Cendol, candi ya cenah. Cilok naon deui tinu teh? Cireng. Naon deui? Cop buah ya. Corengan. Oh, banyak ya dari Cehongko tuh. Nah, padahal apa yang harus disiapkan seharusnya ketika mau buka? Apa coba? Oh, kurma cenah tuh. Ada yang buka dengan kurma di sini? Ada ya. Nah, beli ya kurmanya ya, jangan minta, beli. Kalau dikasih boleh, ya. Kalau mau melihat sunnah Nabi, nah beliau ya Rasulullah SAW itu berbuka dengan kurma 3-7 kurma, ganjil ya. Nah, kenapa beliau berbuka dengan kurma dan air putih? Karena setelah itu langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kebanyakan ini mah jujur aja lah. Ketika ngong azan, wah azan, baca doa berbuka ya. Nah, kemudian langsung tuh kan makan. Nah, biasanya disitulah kita lepas apa? Lepas kontrol. Kalau ditahan nih, nahan ya Allah. Setengah genep, jam 6 kurang seperempat. Jam 6 teng Allahu Akbar lep. Ya suruput apa itu? ST. Wah, seueur lah di dia tuh darah ringin. Ya kalian suka gitu? Buka teh dengan yang dingin-dingin. Hati-hati ya. Yang paling bagus tuh apa? Air putih hangat. Oh, air putih hangat dulu. Ya, kenapa harus air putih hangat dulu? Karena kondisi badan kita seharian kering. Nah itu boleh berbuka dengan yang manis. Yang dingin juga boleh, tapi yang dingin itu menurut kesehatan setelah meminum air yang hangat. Ya seperti itu. Nah ini hal-hal yang bisa kita latih. Ya tadi apa yang pertama? Kepatuhan kepada perintah dan juga ketaatan. Kemudian apa lagi? Kedisiplinan. Ya. Kita punya target tidak di bulan Ramadan. Apa contohnya? Hatam Quran. Ya, Pak, boleh nggak ngehatamnya sisa dari yang 11 bulan ke belakang? Boleh nggak? Dari bulan Syawal tahun kemarin tuh udah mulai Pak Al-Fatihah sampai sekarang Ramadan teh baru beres sampai Al-Maidah misalnya. Berapa sisanya lagi? Berapa juz lagi? Boleh dilanjutkan? Boleh. Pak saya emang gak mau, pengen dari awal, dari surat awal, dari lembaran awal Al-Fatihah sampai terakhir. Mau di target nih satu hari berapa lembar? Kalau ingin terkejar 30 juz.
One day one juz. Betul. Satu hari satu juz. Pak masih bingung kela satu hari satu juz teh berapa lembar satu juz itu? 12 sampai 13 lembar. Bagaimana caranya dibagi dalam sehari? Subuh berapa lembar? 2 sampai 3 lembar. Duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, terus taraweh di sana. Beres satu juz? Beres. Ada yang melakukan itu? Enggak. Ada yang lagi proses itu? Harus ada. Yang belum gimana? Mulai saat ini. Bapak juga sama. Sama lagi membereskan target hatam. Ya, di sela-sela kesibukan. Ya, dan yang namanya sibuk mah itu pasti terus ada kesibukan mah. Tapi kalau kita tidak menyempatkan, maka kita tidak akan pernah sempat. Ya, walaupun tidak ada perintahnya, hatamkan Quran wajib di bulan Ramadan, ada nggak perintahnya diwajibkan? Tidak. Tapi ini menjadi suatu motivasi kesadaran, betul. Kita ingin yang terbaik di dalam setiap ibadah kita. Ya, di bulan-bulan yang lainnya, sholat kadang lewat 1 jam. Di sekolah nih, jam 12 azan, ake ka kantin heula. Oke, terus di kantin teh ngobrol, setengah 2 baru sholat. Nah, di bulan Ramadan minimal jadi tepat waktu. Oke. Ya, nah itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Makanya dibuatlah list to do, ya, atau to do list. Hal-hal apa aja yang akan dilakukan. Buat itu targeting, poin. List 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Target berapa. Ya. Setelah tercapai target itu di bulan Ramadan, jadikan itu sebagai konsistensi di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu di situ baru kita akan merasakan berkahnya bulan Ramadan. Nah, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keistiqomahan, ya. Dalam keistiqomahan, dijaga istiqomahnya Allah Subhanahu wa taala, dijaga semangat kita biar tidak menurun, tidak melenoi, ya. Hati-hati nanti Syawal. Nah, nanti Syawal kita evaluasi, monitoring, ya, semua ibadah kita, ibadah nafilah di bulan Ramadan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi penambah keilmuan kita, menambah keyakinan kita, ya, menambah keislaman kita, ya, kemudian tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan, itu datangnya dari saya pribadi. Keutamaan kemudian kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.